Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas formasi B akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang reaksi adisi. Gak adol nih ya, kalau kita belum perkenalan terlebih dahulu, izin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Putri Stianingsih, dan rekan-rekan saya, Mari Abdurrahman, Muhammad Rafael Halimurti, Nirina Salsabila, Prima Ramadan, Rian Saputra, Rozaan Fatulyafi, dan Faza Fikri Madani. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu adisi? Belum. Baik, reaksi adisi adalah proses di mana dua permukaan atau bahan yang berbeda itu saling menempel. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ibaratnya lem, satu sama lain itu menempel. Jadi apakah mudah dipahami teman-teman? Bisa. Bisa. Baik, kalau mudah dipahami, dilanjutkan ke materi selanjutnya oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Reaksi adisi elektrofilik. Reaksi adisi terjadi ketika molekul adisi bereaksi dengan senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3. Elektrofilik berarti reaksi melibatkan spesies yang kekurangan elektron atau elektrofil yang menyerang senyawa kaya elektron. Reaksi ini biasanya terjadi pada alkena dan alkuna. Bentuk umumnya dari reaksi adisi elektrofilik yaitu alkena atau alkuna plus elektrofil menjadi produk adisi. Lanjutan, transformasi kimia yang terjadi pada ikatan rangkap karbon-karbon. Yang pertama. Yang kedua, terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Terus selanjutnya, reaksi umumnya eksoterm. Dan yang terakhir, ikatan pHi yang kaya elektron pada senyawa jenuh diserang oleh suatu elektrofil, spesies yang kekurangan elektron. Selanjutnya contoh. Adisi hidrohaligenasi alkeni ditambah HX atau asam halida menjadi halokana. Yang pertama, reaksi ini melibatkan penambahan hidrogen dan halogen pada ikatan rangkap dua alkena. Contoh, C2H4 ditambah HBr menjadi C2H2Br atau etena bereaksi dengan HBr membentuk brometana. Yang dua, contoh adisi hidrohalogenasi. Alkena ditambah HX atau asam halida menjadi haloalkana. Reaksi ini melibatkan penambahan hidrogen dan halogen pada ikatan rangkap dua alkena. Contoh, C2H4 tambah HBr menjadi C2H5Br. Etena bereaksi dengan HBr membentuk brometana. Yang selanjutnya, alkena ditambah halogen X2 menjadi haloalkana. Contoh, C2H4 ditambah Br2 menjadi C2H4Br2. Atau adisi brom pada etena menghasilkan 1,2 dibrometana. Selanjutnya teman-teman ada reaksi adisi alkena atau alkuna. Pada bagian region ini, nukleofilik itu masuk, terus elektrofiliknya itu masuk kepada bagian produk. Tetapi elektrofilnya yang lebih dulu diserang ya teman-teman. Jadi itu dia itu menyerang lalu terbentuk karbokation, baru nukleofiliknya itu masuk pada bagian produk. Next. Ini buat lebih jelasnya teman-teman, ada fase slow dan ada fase fast. Yang pertama pada fase slow, ini pertama-tama itu C-nya itu menyerang elektrofilnya, C pada bagian yang rangkap 2 itu. Ya, itu kan ada garis panah kan, menyerang elektrofilnya, sehingga itu elektrofilnya itu bermuatan positif dan nukleofilnya itu bermuatan negatif. Di mana muatan positif itu akan diserang nukleofilnya. Kita ketahui bahwa nukleofil ini bermuatan negatif dan perlu diketahui juga teman-teman untuk
penyerangnya itu bermuatan negatif. Jadi negatif itu pasti menyerang ikatan positif, seperti itu. Dan akhirnya terbentuk produk berupa C-nya itu yang setelah tanda panah yang slow, ikatan rangkapnya yang tadinya 2 di bagian kiri berubah menjadi ikatan rangkap 1. Dan di situ juga terdapat nukleofil serta elektrofilnya. Nah, untuk lajunya sendiri, penyerangan dari alkena atau alkuna untuk menyerang elektrofil ini, dia lajunya lambat, ya. Tetapi untuk penyerangan dari nukleofil ini yang NU minnya itu, yang sebelah kiri bawah, ya itu, maka lajunya itu akan cepat. Jadi kalau yang atas dari laju penyerangannya ke karbokationnya itu lambat, sedangkan dari nukleofil yang bermuatan negatif ke produknya itu lajunya cepat. Next. Selanjutnya ada reaksi adisi elektrofilik alkena. Kemarin kita sudah mempelajari tentang substitusi nukleofilik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendengar kata adisi, berarti itu kita menyebutnya adisi elektrofilik. Sedangkan untuk substitusi kita menyebutnya adalah substitusi nukleofilik. Jadi bedakan ya antara dua itu teman-teman. Kalau adisi berarti elektrofilik, kalau substitusi berarti itu nukleofilik. Di sini ada contoh metil propena. Ya, dia memiliki HBr. HBr itu termasuk elektrofiliknya, di mana H itu bermuatan positif, sedangkan Br-nya itu bermuatan negatif. Nah, karena Br ini terdesak oleh H yang tadi bermuatan positif, maka Br akan lepas menjadi Br-. Itu yang di sebelah balon kayak seperti merah itu ada Br- ya, yang pada zat antara karbokation. Nah, setelah membentuk karbokation ini, karbonnya itu akan bermuatan positif. Karena Br- kayak elektron, maka menyerang karbokation sehingga Br akan masuk ke C yang lainnya. Pada bagian yang 2 bromo 2 metil propena, kan tadinya Br-nya min, maka dia akan berubah menjadi Br-nya plus. Sehingga terbentuk 2 bromo dan 2 metil propena. Ya, lanjut. Yang selanjutnya ada orientasi adisi elektrofilik, aturan Markov-Nikov. Dalam reaksi adisi alkena ini terdapat aturan Markov-Nikov yang kita sebut juga dengan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Regiospesifik, jadi itu dia masuknya tidak bisa dua kemungkinan, tetapi memang masuk ke tempat spesifik itu sendiri. Dalam adisi HX pada alkena, H terikat pada karbon dengan substituen alkil lebih sedikit dan X pada karbon dengan substituen alkil lebih banyak. Silakan. Faktor yang mengatur reaksi adisi elektrofilik. Yang pertama yaitu sifat elektrofil dan nukleofil. Elektrofil yang lebih kuat akan lebih mudah menyerang ikatan rangkap. Nukleofil yang lebih stabil juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Dua, stereokimia. Yang pertama, adisi pada alkena yang tidak simetris bisa menghasilkan regioisomer. Yang kedua, aturan Markov-Nikov.
H+ akan menambahkan ke atom karbon yang memiliki lebih banyak hidrogen, sedangkan X ke yang lebih sedikit. Yang ketiga, stabilitas karbokation. Karbokation tersier lebih stabil dibanding karbokation primer, sehingga mempengaruhi hasil produk. Yang keempat, polaritas larutan. Pelarut polar akan mempercepat reaksi dengan menstabilkan ion-ion yang terbentuk. Berdasarkan materi-materi yang telah teman saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu reaksi adisi elektrofilik adalah proses penambahan elektrofil pada ikatan pi yang menghasilkan senyawa baru dengan sifat kimia yang berbeda. Yang kedua, reaksi adisi elektrofil penting dalam kimia organik, terutama pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena atau alkuna. Dan yang terakhir, faktor seperti kekuatan elektrofil, stereokimia, dan stabilitas karbokation, dan juga polaritas larutan berperan penting dalam reaksi ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penyampaian materi yang sangat menarik. Dan bagi teman-teman semua yang ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya